Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 37. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika dia mengatakan ini, Sima Yongzheng telah meninggalkan kepercayaan aslinya dalam membangun kota abadi Xuanyuan. Dia menginjak-injak martabatnya, martabat bawahannya di bawah kakinya. Rumah tuan kota, pavilion VIP. Tan Yun duduk bersila di menara suci peri dari waktu dan ruang terbaik. Ini adalah waktu terbaik bagi saya untuk berlatih dengan aman. Saya ingin memanfaatkan kesempatan dan meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Ketika dia mengambil keputusan, dia mulai berlatih dalam isolasi, dan kemudian alkimia di menara. 2500 tahun kemudian, Tan Yun, duduk bersila, telah menyempurnakan 250.000 tungku pil hukuman terbaik. Dengan obat abadi yang tersisa di tangannya, dia tidak lagi berencana untuk memperbaiki obat apapun. Dia ingin menyimpan obat mujarab, dan akan mencari obat mujarab lain di masa depan untuk memperbaiki pil suci kaisar, bahkan pil kaisar. Tiba-tiba, Tan Yun, yang duduk bersila, membuka matanya dan menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya. Karena dia akhirnya menyentuh penghalang pemurnian abadi. Hahaha, bagus. Ayo, pemurnian abadi, aku sudah menunggumu terlalu lama. Setelah tertawa, Tan Yun menutup matanya dan melahap ki abadi dengan gila-gilaan. Yang disebut pemurnian abadi mengacu pada penempaan jiwa abadi. Kultivasi di alam besar ini adalah bahwa jiwa abadi dalam pikiran abadi membuat jiwa abadi lebih kuat. Hanya ketika makhluk abadi disempurnakan dan dipromosikan ke ranah kaisar manusia, jiwa abadi dapat menjadi jiwa kaisar manusia. Sebagai tingkat 12 ranah menghukum abadi, mereka memasuki tingkat pertama permunian abadi. Pada saat itu, janin yang menghukum di kolam roh akan menjadi janin abadi. Ketika tingkat 12 ranah pemurnian abadi memasuki ranah kaisar manusia, jiwa abadi dalam pikiran mereka menjadi jiwa kaisar dan manusia, dan embrio abadi pemurnian di kolam roh akan berkembang menjadi embrio kaisar dan manusia. Hati Tan Yun penuh dengan harapan. Dia tahu bahwa begitu dia dipromosikan ke pemurnian abadi, dia bisa berlatih tubuh Hongmeng Ba tingkat 12 dan tubuh pengganggu 5 elemen. Saat Tan Yun meningkatkan ranah, Hongmeng pertama di kolam rohnya menghukum janin, dan kelopak matanya sedikit bergetar. Saat Anda membuka mata, itu berarti janin hukuman Hongmeng telah berevolusi menjadi janin abadi pemurnian Hongmeng. Bulan dan tahun berlalu seperti sungai. Setelah 300 tahun lagi di menara, janin abadi Hongmeng pertama tiba-tiba membuka matanya. Matanya kacau dan dalam, seolah-olah dalam embrio abadi pemurnian Hongmeng, ada tulang punggung yang kuat. Saat janin penyulingan abadi Hongmeng pertama membuka matanya, Tan Yun merasa bahwa kekuatan besar mengalir ke tubuhnya dari janin pemurnian abadi Hongmeng pertama. Pada saat yang sama, Tan Yun merasakan jiwa abadi di benaknya dan menjadi kuat. Selanjutnya, Tan Yun tidak segera mengolah tubuh pengganggu 5 elemen. Dia akan menaikkan ranah ke tingkat ke-8 permurnian abadi. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun membutuhkan 3000 tahun lagi dan dipromosikan ke tingkat kedua pemurnian abadi. Butuh 3300 tahun dan dipromosikan ke tingkat ketiga pemurnian abadi. Butuh 3600 tahun untuk memasuki tingkat keempat pemurnian abadi. Butuh 4000 tahun untuk melangkah ke tingkat kelima pemurnian abadi. Butuh 4500 tahun untuk menjadi pemain yang kuat dalam tingkat 6 pemurnian abadi. Butuh 5000 tahun untuk memasuki tingkat ketujuh pemurnian abadi. Akhirnya, butuh 5600 tahun lagi untuk berhasil maju ke tingkat ke-8 pemurnian abadi. Tan Yun perlahan membuka matanya dan berpikir, saya telah menghabiskan 31.800 tahun di menara. Sudah lebih dari 8 tahun 9 bulan di luar. Sekarang Jenderal Xuanyuan belum kembali. Apakah dia dalam masalah? Tan Yun mengesampingkan kebingungannya dan berkata dengan suara yang dalam,
sudah waktunya untuk mengolah tubuh Hongmeng Ba tingkat 12 pengganggu 5 elemen. Tan Yun menutup matanya dan memasuki meditasi, dan datang ke dunia Hongmeng di jantung Hongmeng. Tan Yun berdiri di langit dan diselimuti pengetahuan abadi. Dengan peningkatan pesat ranahnya, daratan Hongmeng telah berkembang hingga radius 3000 mil. Tan Yun cukup puas. Kekuatan, aku, Tan Yun, merindukan kekuatan yang kuat. Cairan surgawi Hongmeng, telan untukku. Dengan deru Tan Yun, 960 helai naga seperti cairan surgawi Hongmeng terbang keluar dari lautan luas seperti cairan surgawi Hongmeng di bawah. Aliran cairan ilahi Hongmeng menari seperti naga. Saat berlayar di sekitar Tan Yun, itu mengalir ke alisnya dan mulai mengikis seluruh tubuhnya. Tan Yun tahu bahwa tubuh yang mendominasi 5 elemen akan menggunakan cairan ilahi Hongmeng untuk menghancurkan seluruh tubuhnya sebelum membentuk kembali tubuhnya. Proses ini panjang dan menyakitkan. Ini adalah kehidupan setelah kematian. Seperti kelahiran kembali Phoenix Nirvana. Tapi hati Tan Yun kembali kencang, dan dia masih mengeluarkan suara yang menyakitkan. Yang menyedihkan adalah bahwa Tan Yun, duduk berlutut di menara suci abadi, memiliki fitur wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit tubuhnya mulai retak. Dalam gumaman darah, daging dan darah mulai meninggalkan tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa hari kemudian, Tan Yun berubah menjadi kerangka duduk bersila. Kemudian, semua organ dalam dan organ tubuhnya retak dan menghilang, hanya menyisakan kerangka lengkap, dan hanya sekelompok jiwa abadi yang berdetak perlahan di tengkoraknya. Saat ini, Tan Yun sudah kehilangan kesadaran karena kesakitan. Dia benar-benar ingin tertidur, tetapi dia tidak bisa. Karena begitu Anda kehilangan kesadaran, cairan Hongmeng akan lepas kendali. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat membentuk kembali tubuh Anda dan akan dihancurkan. Pada saat ini, aliran cairan surgawi Hongmeng perlahan mengalir keluar dari tengkoraknya dan menyebar ke tulang-tulang di seluruh tubuhnya. Ketika cairan Hongmeng membungkus tulang seluruh tubuh, matanya melihat melalui cairan Hongmeng, dan samar-samar terlihat bahwa tulang Tan Yun patah inci demi inci. Sehari kemudian, setelah seluruh tulang tubuh Tan Yun menghilang, cairan Hongmeng tiba-tiba memancarkan kilau warna-warni, membentuk-bentuk tulang seluruh tubuh yang cair, dan kemudian mulai mengeras dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Di menara, 10 tahun kemudian, cairan Hongmeng mencair menjadi tulang berwarna-warni. Kemudian, tulang menghasilkan darah, darah menghasilkan daging. Setelah 60 tahun yang panjang di menara, Tan Yun, duduk bersila, telah memulihkan penampilan aslinya. Segera, dia membuka matanya yang belum terbuka selama lebih dari 30.000 tahun. Pada saat ini, Tan Yun telah mencapai tahap ke-12 5 elemen tubuh Hongmeng, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek barang-barang suci abadi kelas menengah dengan tangan kosong. Tan Yun perlahan bangkit, dan berkata dengan suara yang dalam, 5 elemen mendominasi. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, seluruh tubuh Tan Yun diliputi dengan 5 warna emas, kayu, air, api, dan tanah yang indah. Sosoknya mulai melambung, dan dia mencapai 600 kaki dalam napasnya, seperti dewa raksasa berwarna-warni yang berdiri di menara. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak tertahankan di mata bintangnya, kekuatan yang sudah lama tidak kulihat akhirnya kembali. Bas! Gemetar dalam kehampaan, pengetahuan abadi Tan Yun keluar dari menara suci abadi. Kemudian, dari puncak gunung suci Suanyuan, dia naik ke langit dan menembus lapisan awan. 5 juta abadi, 10 juta abadi, 20 juta abadi, tidak berhenti sampai 23 juta abadi. Anda tahu, hanya orang kuat dari tingkat ke-8 di ranah manusia kaisar biasa yang dapat mencapai pengetahuan abadi dalam radius 20 juta li abadi. Dia benar-benar menjadi lebih kuat dengan daging, dan jiwa abadi lebih kuat dari tingkat ke-8 ranah manusia kaisar. Scene berganti. Di puncak gunung suci Suanyuan, berdiri aula ruang waktu yang indah dan setinggi ribuan kaki. Aula dibagi menjadi 36 lantai. 1 hari berkultivasi di dalamnya setara dengan 8 tahun di luar. Di kamar kerja rumah seorang putri di lantai 36,
seorang gadis cantik dengan mata tertutup sedang duduk bersila saat ini. Gadis itu berusia sekitar 29 tahun. Dia mengenakan rok hijau pendaratan. Fitur wajahnya sangat indah, sosoknya ramping, tangan batu gioknya halus, dan pinggangnya penuh dengan keanggunan. Kecantikan penampilannya memang tak terlukiskan. Tiba-tiba, gadis berbaju hijau itu sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya yang indah terbuka sementara bulu matanya yang panjang bergetar. Matanya unik, matanya biru seperti safir. Jika Anda hanya melihat matanya, sulit untuk membuat orang berpikir dia manusia. Ada sentuhan penasaran di mata cantik gadis rok hijau itu. Bibirnya terbuka dengan lembut, dan suara alam terdengar, pengetahuan abadi dilepaskan dari rumahku. Siapa rumahku yang telah memasuki tahap ke-8 ranah manusia kaisar? Dengan ragu, gadis rok hijau itu menutup matanya lagi, mencapai keadaan pikiran yang tenang, dan retret kembali. Pada saat yang sama, di rumah Tuan Kota, di lantai 66 Menara Suci Abadi, Tan Yun mengambil kembali kesadaran abadinya dan tersenyum puas. Dengan kekuatan saya saat ini, saya melakukan yang terbaik, dan saya tidak takut pada orang kuat di tingkat ke-9 ranah manusia kaisar. Bahkan menghadapi tingkat ke-10 dari wilayah manusia kaisar, aku juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, lebih dari 9 tahun telah berlalu sejak dunia luar, dan saya tidak tahu bagaimana Jenderal Xuan Yuan dan mereka berada di medan perang. Pada saat ini, suara indah Sen Subing terdengar di belakang Tan Yun. Suami, selamat atas promosi Anda ke tingkat ke-8 pemurnian abadi. Tan Yun tiba-tiba menyusut. Melihat kembali ke Sen Subing, yang selembut tulang, dia berkata sambil tersenyum, suami itu tidak sekuat kamu. Kamu sekarang tingkat 12 pemurnian abadi. Ada apa? Kamu merindukanku. Pada saat ini, Sen Subing langsung memesona, mengerutkan bibirnya, dengan cepat membalikkan tubuhnya dan membalikkan punggungnya ke Tan Yun. Suami, kenakan pakaianmu. Suara Sen Subing tidak jatuh, tetapi sosok Tan Yun melintas. Memeluk Sen Subing dari belakang, dan berbisik sambil tersenyum, mengenakan pakaian itu merepotkan. Bukankah kamu masih harus melepasnya nanti? Suamiku, kamu, apa yang kamu inginkan? Sen Subing terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Jika Anda tahu mengapa, Anda harus dihukum. Tan Yun meniup lembut di telinga Sen Subing, kamu tidak merindukanku di menara selama lebih dari 30.000 tahun. Plak, Tan Yun menepuk pinggul Sen Subing dengan tangan kirinya. Kamu, nekrotik. Begitu Sen Subing berbicara, Tan Yun memutar tubuhnya. Tan Yun yang sombong mencium Sen Subing. Ketika dia kehabisan napas, Tan Yun berbisik, sekarang aku akan menempatkanmu di tempat yang tepat. Tan Yun menjatuhkan Sen Subing ke tanah, melepaskan ikatan di pinggang Sen Subing dengan kedua tangan, dan melepas lapisan pakaiannya satu persatu. 5 jam kemudian di menara, Namong Yukin, yang sedang duduk bersila di sofa di menara, membuka matanya yang indah, matanya menunjukkan kerinduan, saya belum melihatnya selama lebih dari 30.000 tahun, dan saya tidak melihatnya. Tidak tahu apa ranah suamiku. Aku akan pergi dan melihat apakah dia dalam keadaan tinggi. Namong Yukin, yang baru saja memasuki tahap ke-8 pemurnian abadi, membuka pintu menara dan berubah menjadi bayangan sisa. Sambil bernapas, dia berdiri dengan anggun di luar menara 66 lantai. Ledakan. Namong Yukin mendorong pintu menara hingga terbuka dan berjalan masuk sambil tersenyum, suamiku, aku datang untuk menemuimu. Sebelum dia selesai berbicara, mata indah Namong Yukin melebar, dan dia tercengang. Di depan mata, Yukin melihat Tan Yun dan Sen Subing bertarung dengan sengit. Suami, saudari Yukin ada di sini. Ketika Sen Subing menemukan Namong Yukin, dia sangat malu sehingga dia membenamkan kepala di dada Tan Yun ketika dia berada di gerbang menara. Batuk, aku tahu. Aku baru tahu dia muncul. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Namong Yukin, yang lambat datang, menutup matanya dengan tergesa-gesa, dan berkata, suamiku, kamu nekrotik. Kemudian Namong Yukin melarikan diri. Setelah beberapa saat, Sen Subing meninggalkan gerbang lantai 66 dengan senyum puas dan bahagia. Wosh, wosh.
Sebuah bayangan ungu melintas melalui menara dan tiba-tiba muncul di depan gerbang menara. Tan Yun mendorong pintu masuk dan berjalan menuju Namong Yukin. "Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan?" Namong Yukin malu untuk tidak melihat Tan Yun. "Tentu saja, lakukan sesuatu yang baru saja kamu lihat." Tan Yun berkata, mengambil Namong Yukin dan melemparkannya ke sofa. Selama sebulan penuh di menara, Tan Yun pergi untuk mengunjungi 7 istri. Apa yang dimaksud dengan berkunjung? Hei, kamu tahu. Setelah pemanasan dengan ketujuh istrinya, Tan Yun kembali ke lantai 66 dan berlatih retret. Sejak Tan Yun memasuki menara, pada tahun ke-12 waktu di luar, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan napas tingkat ke-10 pemurnian abadi keluar dari tubuhnya. Kamu benar. Tan Yun sekarang telah memasuki tingkat ke-10 ranah pemurnian abadi. Matanya mengungkapkan kilau melihat ke bawah pada semua hal, dengan kekuatan tantangan lompatan katak saya sekarang. Jika saya melakukan yang terbaik tanpa adanya siapapun, saya dapat membunuh orang kuat dari tingkat ke-11 ranah manusia kaisar. Bahkan jika aku bertemu orang kuat dari tingkat ke-12 manusia kaisar, aku bisa lari untuk hidupku jika aku kalah. Setelah itu, Tan Yun berkata, "Sudah 12 tahun. Mengapa Jenderal Xuan Yuan tidak kembali?" "Tidak, aku harus keluar dan bertanya." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menghilang begitu saja dari menara. Saat berikutnya, dia muncul di lantai 3 paviliun VIP. Sosok Tan Yun berkedip. Ketika dia melangkah keluar dari paviliun VIP, tiba-tiba, sebuah suara indah terdengar di belakang Tan Yun. Tan Yun berbalik dan melihat, lalu tertegun, Xiao Kui. Di mata Tan Yun, kecantikan anggun di depannya adalah Xiao Kui yang menerimanya di gerbang kota bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Zhang Yizong bergegas ke sisi Xiao Kui dan membungkuk dan berkata, "Nona kedua, ini buruk." "Apa masalahnya?" Xiao Kui berkata dengan nakal, "Ada apa? Itu membuatmu cemas." Nyonya kedua, baru saja mendapat kabar bahwa Jenderal Sima dan Jenderal Suge membelot. Zhang Yizong menangis. 10 jenderal abadi tuan besar, 10 jenderal abadi di bawah tuannya, hanya tuan muda ketiga dan 3 jenderal abadi lainnya yang lolos dengan luka serius. Dan melarikan diri kembali. 3 tuan muda, mereka hanya membawa kembali lebih dari 1 juta tentara abadi, dan lebih dari 8 juta tentara abadi yang tersisa mati. Tubuh Xiao Kui bergetar, wajahnya memucat sesaat, dan berkata dengan suara gemetar, "Aku. Di mana ayahku?" Zhang Yizong berteriak. Tuan muda ketiga berkata bahwa dia dibunuh oleh Sima Yongzheng dan Suge Xiong. Tubuhnya jatuh ke ngarai yang hilang. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, Xiao Kui menggelengkan kepalanya dan menangis. "Tidak mungkin. Ayahku, dia memiliki kekuatan besar, dan dia tidak bisa mati. Itu pasti omong kosong Chang Feng. Aku akan bertanya sendiri padanya." Xiao Kui menangis dan terbang ke aula Xuan Yuan Chang Feng. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa wanita yang mengaku sebagai Xiao Kui di gerbang kota sama sekali bukan bawahan dari rumah penguasa kota, tetapi satu-satunya putri Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Linger. Adapun mengapa Xuan Yuan Linger berpura-pura menjadi pelayan mansion tuan kota di awal, Tan Yun tidak punya niat untuk memikirkannya lagi. Suara mendesing. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di samping Zhang Yizong. Dia tampak cemas dan berkata, "Zhang tua, apa yang terjadi?" "Saya tidak tahu. Wakil Jenderal Tan, Anda sebaiknya bertanya pada tuan muda ketiga." Zhang Yizong berkata dengan cemas, "Saya memiliki sesuatu yang sangat penting sekarang. Pergi dan laporkan kepada penguasa kota. Permisi dulu."